Sepanjang tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap sejumlah pejabat yang terjerat kasus korupsi. Mereka yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK ini, satu diantaranya ada dari Ketua KPK hingga Kabinet Pemerintahan Jokowi. Berikut ini kami rangkumkan sederet pejabat di tanah air yang terjaring OTT KPK 2023 dalam Kaleidoskop Tribun News. Penangkapan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate mengawali pengungkapan kasus korupsi di tahun 2023. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G pada Rabu 17 Mei 2023. Johnny G. Plate dinilai terbukti melawan hukum hingga merugikan negara 8,032 triliun rupiah. Atas perbuatannya itu, Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 12 bulan kurungan. Selain divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar, Plate juga divonis membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah. KPK resmi menetapkan Kabasarnas Marsikal Madya atau Marsda TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan pada Senin 31 Juli 2023. Selain Marsda Henry, status tersangka juga diberikan kepada Letkol ADM Afri Budi Cahyanto, Koordinator Administrasi Kabasarnas. Keduanya diduga menerima suap atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun 2021 sampai 2023. Nilai suap yang diterima diduga sekitar 88,3 miliar rupiah dari beberapa vendor. Atas perbuatannya itu, keduanya terancam hukuman 20 tahun hingga penjara seumur hidup. KPK resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL dan dua anak buahnya sebagai tersangka korupsi pada Rabu 11 Oktober 2023. Mereka diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di lingkungan Kementan. Atas perbuatannya itu, KPK diketahui menambah masa penahanan SYL dan anak buahnya selama 40 hari. Kepolisian telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh kepolisian pada Rabu 22 November 2023. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly terancam hukuman penjara seumur hidup. Selain pidana seumur hidup, Firly juga terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. KPK resmi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Yariec atau Edi Yariec beserta dua anak buahnya sebagai tersangka kasus korupsi pada Kamis 7 Desember 2023. Edi Yariec diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Cita Lampia Mandiri. Ia beserta kedua anak buahnya itu disebut menerima suap 8 miliar rupiah. Akibat kasus ini, Edi pun telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wamenkumham. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.